Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halaman 8 baris yang ke-6 dari bawah. Sampai lagi? Oh, sampai lagi. Bukan bermula perkara yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula perkara yang kedua, bahwa engkau tiada kuasa atas menghasilkan ilmu yang memberi manfaat itu, dan tiada kuasa menuntut akan dia, tetapi masgul engkau dengan ibadah yang sunnah daripada zikir. Jangan zakar banyak itu, zikir dan membaca Quran dan mengucap tasbih dan mengucap sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang demikian itu daripada derajat al-abidin, dan itulah thariqatus salihin, dan adalah orang yang demikian itu setengah daripada orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Tetapi hendaklah ibadah orang itu dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, dan jangan tuh ya, dan jangan dengan riya dan ujub dan takabur, karena firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Artinya tiada disuruh akan mereka itu pada berbuat ibadah, melainkan karena menyembah Allah Ta'ala, padahal mereka itu tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ini bapak-bapak wazifah yang nomor kedua. Wazifah itu kegiatan, agenda ya, Jadi orang Islam itu hidupnya harus punya agenda ya, jangan nggak punya agenda bagaimana enaknya aja gitu. Lagi enak ya kerjain, jangan, harus punya agenda hidup yang per hari ini kita Bidayatul Hidayah, kita Hidayatus Salikin ini menyusun agenda mukmin yang ingin dekat kepada Allah. Jadi harus punya agenda, jam sekian ngapain, jam sekian apaan kerjaannya, itu namanya disebut agenda. Kalau bahasa thariqatnya namanya disebut wazifah. Apa? Wazifah. Jadi wazifah itu kegiatan harian. Disusun Imam Ghazali dari pertama tuh, kegiatan paling pertama dimulai dari bangun tidur. Kita harus benar-benar subuh sebelum azan subuh. Itu harus diagendain tuh. Harus diceritain bangun sebelum azan subuh. Kalau orang bangun subuh kesiangan dulu, ya jangan berharap dekat sama Allah ya. Bahkan kata dalam sebuah hadis qudsi, Allah bilang kadzaba manidda'a mahabbati, dusta katanya, pembohong. Orang yang ngaku-ngaku cinta Allah itu, tapi idza jannal lail, kalau datang malam, nama andi, dia tidur aja, nggak mau dekat sama saya.
Ya orang kalau cinta kan pengennya berdua-duaan aja, berdua-duaan ya, di tempat yang sepi, di tempat yang gelap, nggak mau diganggu, berdua aja. Itu kalau orang ngaku cinta sama Allah tapi nggak mau berdua, pengennya rame-rame aja, ya bohong berarti. Jadi kita harus punya amaliyah yang berdua aja sama Allah. Kalau kayak ngaji ini kan ngaji rame-rame, sholat berjamaah rame-rame, ya muludan rame-rame. Tapi harus ada juga amalnya, kita dewek aja dah, berdua sama Allah. Bangun ya, sebelum subuh gitu. Ntar begitu azan subuh ke masjid dah, berangkat sholat subuhnya di masjid, ya berjamaah. Itu harus kencang tuh, dikuatin tuh. Ayo bangun subuh, bangun sebelum subuh, sholat dah 2 rakaat tahajud. Kalau enggak witir dah, witir 3 rakaat dah minimal. Kita witir kadang-kadang Ramadan doang ya. Bener gak? Iya, kalau bukan Ramadan lo nggak ada witir kayaknya. Ya Pak, udah orang-orang kayak kita pokoknya witir diwajibin sama kita pribadi. Tiap malam kudu sholat witir. Kalau nggak sanggup malam bangun tahajud, mau tidur dah sembahyang isya, jangan langsung jangan langsung pulang dari musola, pulang dari witir dulu dah, atau witirnya di rumah sebelum tidur. Biasain. Karena hubungan seorang murid sama guru itu akan retak kalau dia terlalu sering ninggalin sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Kok bisa begitu? Iya, karena hubungan murid sama guru itu diukur dengan seberapa besarnya dia punya hubungan dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan semakin banyak sunnah Nabi yang ditinggal, semakin retak hubungan sama guru, makin jauh. Gitu. Seperti misalnya nggak witir, itu kalau nggak witir aja kita hubungan sama guru kurang dekat tuh. Kita pengen ya punya hubungan sama guru Nasir ya, sama guru Marjuki ya, sama guru Hasbullah. Itu kita pengen punya hubungan sama guru-guru kita yang Masya Allah dah, kedudukan mereka luar biasa. Tapi kalau kita nggak witir ada retak sedikit. Kenapa? Karena mereka ahli witir semua tuh. Guru Marjuki ya, ahli witir, guru Nasir, guru Hasbullah. Kita jangan sampai kagak gitu. Kalau nggak kuat sebelum subuh bangun yang minimal habis isya ada kerjanya seperti itu, gitu ya. Terus habis sembahyang subuh kegiatannya apa tuh? Habis sembahyang subuh, Fatim Ghazali kegiatannya ada 4 kegiatan. Ini habis sembahyang subuh diem dulu situ di musola atau di masjid, bertahan sampai terbit matahari. Ada berapa yang kita kerjakan kemarin? Ada 4. 1, zikir. Zikir itu kalau pagi itu zikir pagi, banyak banget. Khusus dah zikir Nabi aja itu pagi penuh banget. Kalau kita mau baca semua tuh zikir Nabi, waduh, ya itu bisa makan waktu sampai terbit matahari. Zikir Nabi itu ditulis oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Itu zikir pagi petang. Nabi bacanya apa aja di situ. Pokoknya kebutuhan dunia kita, kebutuhan akhirat kita, ya Allah, udah Nabi siapin ya. Nabi nggak mau kita ini hidup sengsara dunia, sengsara akhirat. Udah Nabi kasih solusi nih, buat bahagia dunia, bahagia bacaan yang dibaca pada pagi hari, pada sore. Orang Nabi kita tuh harisun alaikum bil mu'minina. Wah, perhatian banget sama kita. Jangan kata urusan zikir ibadah, urusan adat ya, urusan kebiasaan hidup itu Nabi, ya Allah, banyak banget yang Nabi sampai open ke situ-situ ya. Nabi sampai open ke situ-situ. Dan Nabi omongannya dicatat sama sahabat, disampaikan sama kita semua. Urusan adat seperti minum misalnya, kata Nabi jangan pakai gelas retak ya. Jangan pakai gelas, kalau mau minum gelasnya yang utuh, yang retak-retak udah buang dah, jangan dipakai aja tuh, beras udah retak ya, atau udah gompal gitu jangan dipakai, kata Nabi. Aku khawatir, kata Nabi, takut ada beling halus di dalam itu gelas ikut masuk. Aku kepikiran, hampir mikir kayak begitu ya. Padahal itu urusan adat gitu.
Kamu itu kalau mau pakai sepatu, sebelum dipakai tuh sepatu, tolong diketok-ketok dulu. Takutnya dalamnya ada kalajengking, ada ulet. Yo, itu urusan begitu pakai sepatu kita diingetin. Apalagi urusan agama, urusan akhir keselamatan kita dari api neraka. Wah, Nabi perhatiannya harisun alaih. Yang urusan kecil sepele. Ya nanti bang sepatu kita juga bisa perhatian. Tapi kadang-kadang kan suka ada yang kagak open gitu-gituan. Ada sepatu pakai aja, gelas retak masih dipakai aja, sisir kupak masih dipakai aja. Itu Nabi tuh ngingetin begitu. Assalamualaikum ya. Iya perhatian. Aku khawatir katanya kalau kamu pakai sepatu langsung dipakai, takutnya ada binatang di situ di dalam yang membahayakan kaki. Apa yang bahayain jempol kaki Nabi nggak mau tuh dialami sama kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Cinta ya sama kita ya. Kalau kamu mau tidur tuh, sebelum tidur spray kamu tuh ya apa namanya bahasanya kalau pakai sapu itu. Sapu digibrikin ya. Digibrikin dulu. Saya khawatir tuh kasur seharian kamu tinggal, malam kamu balik lagi ada binatang-binatang semut di situ masuk ke kuping, ada binatang-binatang. Bahkan ada jin katanya. Jin tidur di situ. Kalau kamu tidur tuh tidur bersama jin. Diberi itu, disapin dulu ya, sambil baca bismillah. Berapa? Musik jin juga yang tidur. Itu Nabi ngingetin begitu. Apalagi urusan keselamatan kita ya, keselamatan dunia, keselamatan akhirat dipikirin juga ya sama Nabi Muhammad SAW. Ya, zikir-zikir yang Nabi baca itu, ya Allah, misalnya zikir apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul. Itu wirdul latif yang tadi kita baca. Wirdul latif kita baca, Masya Allah. Itu kebutuhan dunia akhirat ada di situ semua. Mau kebutuhan apa? Dunia ada di situ, akhirat. Cuman memang yang apa? Yang menjadi kendalanya kita memang belum tumbuh keyakinan kita, kepercayaan kita. Itu yang jadi kita bawa malas. Kalau kita udah yakin sama Nabi Muhammad itu apa yang diajarin, udah nggak mau kita tinggalin. Sayang kita mau tinggalin. Kenapa? Ini yang ngajarin manusia yang shadiqul masduq, manusia yang sidik, benar, ya, jujur, tulus, sayang. Jadi kita nggak mau tinggalin. Kenapa? Karena ya Allah, sayang kalau kita tinggalin. Semua itu bawa manfaat untuk kita. Ya. Itu zikir-zikir Nabi Muhammad SAW. Minimal apa ya? Habis sembahyang subuh itu latif ya. Habis sembahyang subuh itu paling minimal wirdul latif. Zikir-zikir Nabi itu banyak. Zikir habis sembahyang subuh kan banyak banget tuh. Di antara membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa ala kulli syai'in 10 kali itu dalam pada duduk akhir-akhir, jangan berubah dulu ya. Gitu dulu tentunya. Sama tambahin Allahumma ajirna minan nar itu kali. Tasbih 33 ayat kursi itu yang begitu tuh bacaan-bacaan begitu, ya Allah, itu mutiara semua. Mutiara yang orang sekarang nggak kenal mutiara sebenarnya. Orang sekarang mutiara permata isi aja. Yang kalau pulang besok di akhirat di sampah semua nggak ada laku. Tapi yang tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, bihamdi, subhanallah, kalimatani khafifatani ala lisan. Kalimatnya enteng dibaca sama lisan, nggak berat. Habibatan Rahman, Allah cinta banget itu kalimat. Sakilatan fil mizan, berat banget di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Kita kalau di Blitar tuh hataman Bukhari kan, setahun sekali ya hataman Bukhari bulan Rajab tuh. Itu kan dibaca tuh akhir hadis Bukhari. Itu masyhur banget hadisnya. Kita sama-sama baca di kita subhanallah bihamdihi subhanallah il azim subhanallah bihamdihi subhanallah il azim. Itu kalimat-kalimat ya Allah mahal ya. Makanya siapa orang yang membaca itu sekali, Allah tumbuhkan satu pohon korma di surga. Jika bergembira berarti orang yang mengucapkan itu pasti masuk surga. Karena pohonnya udah disiapin di surga, masih di neraka. Mantepin keyakinan kita, ya, gitu. Jadi apa juga modalnya ya, yakin. Al iman yakin kullu. Jadi yang namanya iman itu punya yakin. Orang kalau punya keyakinan, oh itu mahal itu yakin. Orang cuma baca Bismillah doang, kalau yakin mantep nggak? Mantap ya, baca Bismillah doang, kalau yakin mantap nggak?
mantap. Kemarin kita cerita tuh guru kemarin malam Sabtu yang ngaji. Ada orang yang ngaji datang di pengajian dengar keutamaan Bismillah, kata gurunya ini Bismillah bisa buat apa aja. Yang penting yakin. Yang penting ya yakin. Ini Bismillah nih buat apa aja bisa. Yang penting yakin. Akhirnya tuh si murid begitu dapat pengajian keutamaan yang Bismillah, yang penting yakin. Ini si murid biasa ngaji pakai nyebrang sungai, pakai sampan, pakai apa perahu gitu ya, pakai perahu. Begitu pulang ngaji karena dapat itu, dia udah kagak nungguin perahu lagi, nggak nyari-nyari sampan lagi, nyari-nyari geteng nggak usah. Begitu dia pesan gurunya tadi Bismillah bisa buat apa aja, ya udah gue nyebrang pakai Bismillah aja dah. Yang penting ya, yakin dia baca Bismillahirrahmanirrahim, bener, jalan dia kayak nyebrang sampai lewat, itu yakin tuh. Akhirnya jadi kebiasaan tiap hari kalau mau ngaji sama rumah gurunya lewat sungai udah nggak pakai sampan lagi, nggak pakai perahu lagi, nggak pakai getek lagi. Bismillah nyebrang, Bismillah pulang nyebrang, pergi Bismillah pulang Bismillah. Suatu hari gurunya diundang makan, teman-temannya ke rumah dia, mengundang acara makan bersama lah. Ya udah, akhirnya kata gurunya boleh, nanti habis ngaji kita makan bareng, kamu ngaji kita nanti bareng ke rumah kamu. Siap, datang deh. Begitu datang, ya. Ngaji selesai, akhirnya makan siang datang ke rumah muridnya. Itu lewat sungai, gurunya nanya, ini kita nyebrang gimana? Ya nyebrang pakai Bismillah guru, pakai Bismillah. Iya kan kata guru Bismillah bisa buat apa aja. Sudah praktekin itu sebulan lebih. Yang bener kamu? Iya nih guru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bener tuh dia guru dan gurunya. Lah hebat juga itu murid gua. Iya. Ayo guru, boleh nyebrang teman-teman semua. Gurunya mundur juga, makanya belum yakin katanya. Gurunya bingung ya, gurunya bingung, iya nih gimana nih, tuh. Makanya dalam sebuah ayat rubba sami'in au'a min qari'in. Berapa banyak yang dengar itu lebih hebat keyakinannya daripada yang mengucapkan. Makanya jangan sekali-kali orang lagi ceramah, lagi khutbah, lagi ngajar, ada punya perasaan lebih hebat daripada pendengar. Enggak, Nabi bilang yang dengar kadang-kadang bisa lebih hebat daripada yang menyampaikan. Iya, bukan begitu. Ya, yang dengar. Jadi enggak setiap yang ceramah, yang khutbah, yang ngajar itu lebih hebat. Enggak, bisa jadi itu. Ya, yang dengar lebih hebat keyakinannya kayak tadi itu si murid nyebrang. Akhirnya kata gurunya gini, ya udah, buat kita cari dulu dah apa namanya getek. Cari geteknya. Gurunya getek, kita mau getek. Tuh si murid ya bawa getek ke depan muridnya, ke depan gurunya, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nyebrang pakai getek dengan Bismillah sampai nyebrang. Pulang juga begitu pakai getek juga. Ya, itu si murid punya keyakinan mantap. Makanya kita belajar ya yakin. Gimana sih cara yakin? Ilmu Haddad tuh ngajarin tuh kalau kita pengen jadi orang ahlul yakin, sering-sering berteman ahlul yakin, sering-sering bergaul sama ahlul yakin, nanti nular sama orang soleh tuh sama-sama ada takwa yang mujahadah ibadahnya, ketakwaannya, kesolehannya luar biasa. Kalau kita sering berdampingan sama mereka itu semacam ada apa ya ultraviolet yang masuk ke dalam lubuk hati kita, tularan begitu. Semua orang dari mendekat kepada orang ahlul yakin menjadi ya yakin adanya gitu ya. Jadi Bapak kalau subuh kegiatan kita 4 kata Imam Ghazali ya di dalam kitab ini ada 4. 1 zikir Nabi, banyak zikir Nabi. Belum lagi zikir anbiya, zikir para nabi banyak, zikir Nabi Muhammad banyak, zikir nabi banyak, zikir sahabat banyak, zikir aulia solehin yang kita kenal dengan ratib, hizib. Itu kan mesti dibaca ya, hizib Nawawi, hizib Imam Nawawi, ada hizib Imam Syadili, hizib Sakron, hizib Bahar, hizib Bar, hizbul A'zam, hizib Daur A'la. Banyak tuh hizib. Jadi kita isi begitu. Jadi semakin kita punya banyak ya hizib-hizib para ulama, semakin banyak tuh hubungan kita jadi makin kuat. Tambah tetap keyakinan bisa tambah terus. Karena punya hubungan dari segi wiridan, amaliyah, punyanya orang-orang ahlul yakin. Yang ketiga apa yang ketiga adalah baca Quran. Kan kadang-kadang kalau satu macam kita dikira jenuh, berganti-ganti dah. Wirdul Latif baca,
ntar baca hizib Bahar, ntar baca lagi apa hizib Nasor Imam Haddad, ntar baca apa lagi, ntar baca Quran gitu, baca Quran semuanya subuh baca Quran rutinitas ya, per lembar sehari. Kalau orang dulu per juz, sehari sejuz, kita nggak kos sehari sejuz ya, minimal per lembar lah, per lembar itu paling gini nih. Kalau nggak per lembar ya setengah lembar dah, dari atas ke bawah aja ada ya seain gitu. Jadi ada baca Quran yang kita ancak, kita tandain tiap hari perain nggak apa-apa ya. Atau membaca surat Yasin, baca surat Yasin kalau pagi hari buat perlindungan diri dan keluarga, itu baca Yasin. Anjurin juga Quran. Habis baca Quran apa tuh? Habis baca Quran zikir. Termasuk zikir itu adalah sholawat ya, sholawat nama Nabi Muhammad SAW, termasuk sholawat zikir. Terus apa tadi? Baca Quran. Yang ketiga apa? Yang ketiga doa Nabi, doa zikir udah banyak, udah baca Quran, doa minta sama Allah pahala kita. Apa subuh? Ngaji, ngaji subuh tuh kayak kita subuh gabungan, ada subuh gabungan ngaji, ngaji termasuk itu, termasuk kategori rutinitas habis sholat subuh. Udah sampai terbit matahari, habis terbit matahari jangan langsung keluar, sholat dulu udah 2 rakaat, namanya sholat isyraq, ya. Ini kerjaan namanya al-abidin, orang-orang tukang ibadah ya. Terbit matahari, sholat isyraq, udah selesai, pulang istirahat. Ntar dari jam 8 tuh pagi sampai datang zuhur tuh kan waktu masih luas banget tuh. Itu kita pakai buat apa tuh? Nah di sini dikatakan Imam Ghazali ada 4 rutinitas kegiatan yang mesti kita agendakan dari pagi sampai zuhur ya. Apa di situ pertama kemarin? Yang pertama kemarin kegiatannya kalau udah istirahat kita pagi ada jadwal ngaji ya berangkat ngaji kayak Rebo ada jadwal ngaji, berangkat Rebo ngaji tuh, ngaji berangkat sebelah duduk di majelis ilmu, majelis taklim ngaji, belajar ilmu, datang ke rumah guru, datang ke rumah kiai. Makanya kalau bisa ngaji itu bapak jangan jadi sampingan ya, terus ngaji terus, jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh. Walaupun kita masih belum benar, masih terus aja ngaji terus, jangan pantang menyerah, ngaji terus. Belum bisa makai nggak apa-apa, terus aja ngaji. Sambil minta sama Allah mudah-mudahan suatu saat nanti Allah kasih taufik bisa mengamalkan ilmu. Jangan nyerah, percuma gua ngaji gak diamalin, jangan, itu bisikan setan bisikin gua usah ngaji, ngapain ngaji gak diamalin mah ya, itu dosanya 2 kali lipat. Mendingan awam sekalian kalau dosa. Kata siapa? Dosa 2 kali lipat juga orang awam. 1 orang ngaji, 2 orang tahu ngamal, bener gak? Orang tahu ngamal ilmu, kan begitu. Itu bisikan setan suka begitu kadang-kadang. Atau mau ngaji, hadir ngaji, nggak ada dah amali yang paling abdul selain daripada ngaji kemarin tuh. Bahwa ngaji itu lebih abdul dari sholat, dari puasa, dari haji, dari jihad fisabilillah. Bahkan kalau ngaji seharian lebih bagus daripada ya puasa 3 bulan. Kita jangan kan puasa 3 bulan, 3 hari dinyerah ya, bener nggak? Kita puasa Muharram nih, puasa Muharram 3 hari, baru kemarin tanggal 1. Tanggal 2 udah bisa makanan ya. Orang jadi lebih banyak puasanya. Iya, puasa tuh yang nggak kuat, udah ngaji aja. Kita ngaji tuh kegiatan kita ya. Kalau nggak ngaji bagaimana? Kalau nggak ada kegiatan ngaji di sini katanya tuh bagian yang kedua bermula. Perkara yang kedua bahwa kau tiada kuasa atas menghasilkan ilmu yang memberi manfaat itu. Waduh, otaknya udah kagak nampung ilmu. Ya, datang ke pengajian yang ada puyeng doang kan, udah paham. Tapi kalau ngaji ini kata-kata paham sih, ngaji enak nih. Ngaji yang puyeng kadang-kadang ngaji nahu gitu. Ngaji soro, kayak saya itu ngaji rahmat, kalau saya ngaji mantik puyeng. Guru-guru ngomong capek banget, kita main negara berpaham kan, kasihan ke guru. Makanya kita kuat jadi rahmat. Wah sama guru katanya, guru udah banget ngajar, kita berpaham dosa. Ya berpaham tuh, kita ngaji puyeng, ngaji pusing, ngaji puyeng begitu. Ya udah, kalau misalnya nggak bisa begitu, nggak bisa mencari ilmu, ya maka tetapi engkau masgulkan dengan
ibadah sunnah. Ya udah ibadah aja di rumah dah. Manfaatahul ilmu, kata ulama, siapa yang gagal dapat ilmu, ya, lam yafuthul mihrab. Jangan gagal di tempat ibadah. Gagal nih, aduh gak bisa ilmu. Udah ibadah aja. Ibadah sunnah banyakin. Zikir banyak. Baca Quran banyak. Ya, sholat sunnah banyak. Sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Itu. Demikianlah itu derajat al-abidin. Derajat abidin. Jadi ada derajat alimin, orang alim. Ada derajat muta'alimin, santri. Ada derajat al-abidin. Gak bisa tuh nampung ilmu begitu udah kita mah ibadah aja. Ibadah yang kita udah pernah pelajarin. Keutamaan sholat duha, kerjain. Keutamaan baca Quran, kerjain. Keutamaan zikir, kerjain. Keutamaan sholawat sama Nabi Muhammad SAW, kerjain ya, kerjain. Di saat-saat kosong waktu tuh wudu, gelar sejadah, sholat sunnah, duha, kerjain 8 rakaat duha. Yang belajar, yang rapi, yang khusyuk, yang tulus, niat ini buat buktiin pengen deket sama Allah. Itu Allah bantu tuh. Ya, orang kalau punya niat cakep, satu niat cakep, Allah akan bantu 100 niat dimudahkan sama Allah. Satu niat yang cakep, pengen bayang duanya, pengen deket aja sama Allah, pengen deket. Nah, gitu ya. Itu namanya derajat al-abidin, derajat abid. Dan itulah thariqatus sholihin. Thariqatnya orang-orang soleh itu nggak lepas yang dari zikir, sholat sunnah, tasbih, bersolawat sama Nabi. Itu kerjaan orang-orang soleh. Ya, kerjain itu. Kalau kita lagi bukan hari Rebo nih, di rumah ngapain di Rebo? Ya. Dan adalah orang yang demikian itu setengah daripada orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Orang yang bakal beruntung dunia akhirat. Orang yang masuk kategori derajat al-abidin, ngikutin torikannya orang-orang soleh. Kan kita sedikit banyak udah tahu kan keutamaan sholat duha udah tahu, keutamaan zikir udah tahu, keutamaan sholawat sama Nabi, tasbih udah tahu semua. Nah sekarang kita amalin dah. Kita amalin tuh, kita pakai tuh, agendain tuh hari-hari kita tuh dari semenjak pagi jam 8 sampai zuhur ada waktu yang kita buat isi tuh. Derajat. Orang kalau ngerjain itu maka dia termasuk orang yang dapat kemenangan dunia dan akhirat. Ya, dapat menang. Tapi ada tetapi hendaklah ibadah orang itu satu dengan ikhlas sama tulus. Ya, harus tulus sama Allah Ta'ala, semata-mata murni pengen dekat sama Allah. Harus tulus, harus ibadah, belajar ya. Belajar kita ibadah tuh tulus, ikhlas. Jangan apa? Jangan ria, jangan buat pamerin, bukan. Penampilan sih di depan orang banyak biasa aja, di depan orang banyak biasa penampilan. Tapi di belakang orang, banyakin sholat sunnah, banyakin zikir, banyakin sholawat, banyakin tasbih, banyakin ibadah. Jangan bikin status. Mereka kata guru kita jangan bikin statusnya ntar aja di langit, status di langit, biar malaikat yang tahu. Kebanyakan bikin status kita di dunia kadang-kadang jadi orang terkenal bisa dia di langit. Jadi alhamdulillah habis duha pakai status lagi ya. Angus jadinya. Alhamdulillah sudah pernah 1 juz ditulis di status, orang baca, dia tahu, dipuji rajin amat lu. Itu masih mending juga begitu daripada goroh ya. Baca Quran kagak terus alhamdulillah habis sudah pernah 1 juz. Ngobrol begitu mah. Orang ngaji tapi aku ngaji. Ya. Alhamdulillah bisa ngipin ke Nabi Muhammad SAW bikin status. Angus jadinya. Jangan diceritain. Kalau ngipin cakep jangan dicerita. Jadi jangan diceritain di halayak ramai. Terus status jangan. Namanya disebut ria. Apa ria, pamer. Mau ngapain sih pamer-pamer. Ya. Tapi jangan buat ponis orang juga ya. Jangan. Kalau ada orang bikin status jangan ria nih. Ya belum tentu juga, tergantung nih. Ya, kadang-kadang sebagian guru juga ada yang bikin status lagi ngajar, bikin status ya pengajar, siapa tahu dia pengen nge-share isi ceramah itu dakwah, bisa juga, bukan ria itu. Wah ini Habib nih Kiai lagi ngajar bikin status, pakai ginian segala lagi, pengen tenar apa, pengen masuk apa, yang belum tentu juga. Siapa tahu ada nilai pengen dakwah yang kalau sempat ngaji biar denger juga gitu ya, dan gitu maksudnya.
Ini mah buat pribadi. Ditanya hati kita kalau ngerjain yang begini ada tujuan pengen pamer enggak? Kalau pamer, angus. Makanya di sini itu amalan ahli thariqah sholihin itu. Sembahyang duha, baca Quran, zikir. Ya. Tetapi itu semua harus berdasarkan ikhlas, tulus kepada Allah. Dan jangan ria, dan jangan ujub. Ujub apa itu ujub? Ya bangga diri, hebat aku mah, kalah lu mah gitu ya. Iya, orang dikata kalah sama dia. Aku mau pagi-pagi udah duha 8 rakaat, Quran udah baca, zikir udah baca, sholawat udah baca. Lah bangga, jangan dibanggain ibadah mah. Ya, kalau kita mau koreksi ibadah kita banyak cacatnya, bener nggak? Aduh, pakai dibangga-banggain, kita mah cacat, sembahyang kita juga belum kusuk, zikir kita juga masih bete, belum nyaman, belum tumakninah, belum tenang. Sholawat kita juga belum berdasarkan cinta, cuma ucapan doang. Kan begitu, masih banyak aibnya ibadah. Jangan dibanggain. Yang bener aja, kalau dibanggain kagak bener jadinya. Apalagi belum bener udah bangga-banggain amal ya. Janganlah, jangan ujub-ujuban. Simpen aja. Emang yang cakep mah disimpan aja. Bukan sesuatu yang disimpan itu nanti hasilnya mantap, betul nggak? Kayak orang nanam jagung tuh, simpan aja dalam tanah. Kalau disimpan dalam tanah, ntar hasilnya tuh itu tumbuh, mantep tuh. Satu pohon tuh jagung berapa? Ada 2 nggak Pak Ji? 3 gitu satu pohon kan? 2, 3 ya? Pohon jagung. Iya, kenapa? Ya karena ditanam di dalam tanah. Beda jagung sama yang ditaruh di pinggir sumur, bener nggak? Bener nggak? Nggak ditanam, taruh di pinggir sumur kan kesiram banget tiap hari. Emang tumbuh ada buahnya, bener nggak? Ada buahnya. Emang apa? Lah naik gila banget itu biji jagung naik gila banget di pinggir sumur, orang ditanam, taruh begitu, ya tiap hari kena air sumur ya cepet tumbuhnya, minggu juga tumbuh, itu kagak ada buahnya. Nah, kita punya ibadah, ya dinaik-gilain mulu, ditampak-tampakin mulu, iya sih cepat tersebut di masyarakat, lah cuma kagak ada buahnya. Jadi apa ya, gak ada manfaatnya gitu. Tapi kalau diumpetin, ditanam, fi adil khumul, kalau bahasa hikam itu fi adil khumul, di bumi yang tersembunyi. Dia akan kuat ya, faedahnya besar. Karena Allah firmankan dalam Quran, dan jangan takabur, jangan juga takabur mah sombong, nggak mau pula balik kalau sombong ya. Allah katakan dalam Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tidak disuruh mereka itu pada berbuat ibadah. Kita ini nggak diperintahkan ibadah sama Allah kecuali ibadahnya yang mukhlisi, yang tulus. Kalau nggak tulus cuma pengen buat pamer-pamer, buat ria-ria, buat ujub-ujub, Allah nggak suruh untuk ibadahnya. Untuk mukhlisin, buat tunduk kepada Allah. Itu ya. Kalau kita nggak punya kerjaan hadir majlis ilmu, ya manfaatahul ilmu, ya. Manfaatahul ilmu lam yafuthul mihrab. Siapa orang yang manfaatahul kitab itu, manfaatahul kitab lam yafuthul mihrab. Siapa orang yang luput ngaji, gak bisa ngaji, jangan gagal di ibadah. Kitab gagal, ilmu bangkrut, gak punya kita. Minimal dah sejadah kita punya, tempat duduk kita sama Allah, kita sholawat, berzikir, baca itu. Sekarang sejarah juga orang punya juga, wa manfaatahul mihrab, gak sempet ibadah, lam yafutul adab. Minimal jadi orang berakhlak, beradab. Akhlak itu sempet nganterin orang berakhlak mulia, ya, berakhlak mulia, adab, akhlak itu. Meskipun ibadahnya sedikit, nggak banyak kayak orang-orang, tapi dia punya akhlak mulia. Itu juga bisa mengantarkan dia kepada Allah. Apalagi para aulia mah, yang punya ilmu, yang punya mihrab, yang punya adab. Susah ngejar itu mah, susah ngejar itu mah. Kayak Syekh Abdul Somad Falbani, ya disebutkan nih, dia disebut Qutbur Rabbani juga nih, Qutbur Rabbani juga ya. Orang tiap malam ketemu Nabi Muhammad, tidurnya mimpi ketemu Nabi Muhammad tiap malam, ya Syekh Abdul Somad Falbani. Orang yang ahli ibadah, dia juga ahli ilmu, dia juga ahli akhlak wal adab, masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah kumpulin kita merombongan mereka ya, masya Allah. Kita nih punya hubungan kitab nih Pak, ngaji begini nih ada hubungannya kita nih ya, punya hubungan. Apa sampai kita pakai dan terapin tuh.
apa pesan-pesan yang ada di sini nih kita pakai. Wah, jangan kata semuanya 10% dari satu kitab kita amalin nih, apa bagian tahajudnya, apa bagian subuhnya, apa bagian baca Quran. Sudah punya ta'alluq ya, punya hubungan namanya ya, insyaallah. Kemudian bermula perkara yang ketiga. Sekarang ketiga dah. Waduh, kalau ibadah kayaknya nggak kelasnya dah. Sholat duha 8 rakaat nggak sanggup, baca Quran nggak sanggup, dikir-dikir duduk itu lama sejam makan waktu. Aduh, udah patah udah kagak kuat. Gitu ya. Nah ada nih yang ketiga lah, yang ketiga ilmu gagal, ibadah gagal. Yang ketiga lah, yang ketiga kegiatan kita nih dari jam 8 sampai Johor ya, dikasih kegiatan yang ketiga apa? Bermula perkara yang ketiga, bahwa masgul engkau dengan sesuatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan kepada muslimin. Ya kalau nggak bisa ya udah dah, bantu aja, bantu orang Islam ya, bantu muslimin, bantu apa aja kita bisa. Kalau kita misalnya jadi pejabat di kelurahan, itu termasuk tuh orang-orang yang kerja di kelurahan, di pemerintahan, itu selagi dia punya jabatan buat bantu orang yang pengen ngurus-ngurus begini dimudahin. Tapi sekarang lagi musim vaksin ya nggak, biar gampang gimana caranya gitu ya. Pokoknya ngurus-ngurus urusan administrasi lah, urusan surat tanah, surat ini, jangan dipersusah. Sebab itu jatah dia dekat kepada Allah. Jatah dia dekat sama Allah di situ. Jatah dekat dia sama Allah di situ. Apa namanya? Menggampangkan, membantu urusan orang Islam. Jangan sampai orang duduk lama-lama nunggu, ngantri lama-lama. Gimana cara? Dicari solusi biar ngurusin urusan umat Nabi ini gampang, ringan, cepat, selesai, mudah gitu. Jangan dipersulit, bantu orang Islam. Tuh. Termasuk kita nih yang suka misalnya ada apanya? Pekerjaan bagian apa ya? Jasa apa namanya? Jasa ya? Jasa bikin STNK, bikin apa gitu. Ya enggak? Ya, kita bantu gitu. Itu termasuk ya. Ya termasuk kerjaan. Jadi bapak-bapak, Islam itu bukan cuma sekedar gelar sejadah, tasbih, zikir, selawat, termasuk tuh peduli sama umat, peduli sama keadaan tuh. Itu kalau nggak bisa yang nomor kedua nih, yaitu bahwa masgul engkau dengan sesuatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan kepada muslimin, dan kau berbuat akan sesuatu yang memasukkan dengan dia itu akan kesukaan di dalam hati orang mukmin. Minimal kita ngirangin orang itu termasuk apa? Idkhulus surur ya. Idkhulus surur fi qalbil mu'min. Girangin hati orang. Nah, kalau ada orang minta tolong, minta bantuan gitu, kita bantuin. Kan orang jadi girang tuh. Itu termasuk tuh. Ya, nyenengin hati orang itu termasuk ya. Misalnya kita datang silaturahmi sama yang sakit, misalnya kan girang tuh ditengokin. Oh sakitnya di rumah, kalau sakitnya di rumah sakit tuh nggak bisa ya kalau ya. Musuh kita lagi musuh rumah sakit kalau bisa kali. Kalau sakitnya di rumah gitu ya, misalnya yang ringan-ringan ya, ataupun yang berat sakitnya, tapi di rumah nggak ada larangan untuk kita besuk. Itu termasuk girangin hati orang mukmin. Masya Allah. Emang itu kemarin ada di kitab baca itu ya, di kitab Muqasyafatul Qulub Imam Ghazali juga ya. Itu diantara orang yang cepat ya, orang yang cepat mendapatkan karunia Allah adalah orang yang hatinya nggak mau bikin sedih, bikin gelisah, bikin takut orang muslim. Jangan, mesti kabar gembira terus, kasih kabar gembira. Udah makanya stop aja ya, berita corona jangan diberitain ya, jadi takut kita, ya enggak? Ya, jadi takut itu udah kita berita-berita yang girang-girangin aja, berita orang sembuh gitu ya, berita orang sembuh, berita orang sehat gitu, jangan ditakut-takutin terus. Jadi orang pada takut, jangan. Jadi beritain yang girang-girangin orang beriman gitu katanya. Masya Allah ya, ini amal mulia nih Pak. Girangin hati orang beriman. Termasuk girangin hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam katanya. Girangin hati orang beriman, satu orang beriman kita girangin. Itu sama juga girangin hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita menjadi tangan panjangnya Nabi. Nabi umurnya sampai di situ 63 tahun. Meninggal dunia, umati. Nah, pesen tuh, umat saya jagain ya, umat saya jagain, umat saya lindungin, umat saya girangin dah, umat saya gampangin ya, mudahkan urusannya. Itu maksudnya umati begitu, itu maksudnya umati. Girangin orang yang beriman. Ya.
atau engkau berbuat akan sesuatu yang memudahkan dengan dia amal yang soleh. Orang pengen berbuat amal soleh, kita mudahin urusannya. Bagaimana contohnya? Kalau zaman dulu tuh, ya zaman dulu suka ada orang ibaratnya datang ke musola, ke masjid, gitu. Biar orang ibadah nyaman gimana? Nyapu-nyapu masjid, nyapu-nyapu musola, kolom-kolom tuh dipenuhin, diisi, ditimbain. Kalau dulu mah pakai timba ya, coba timbain. Kayak mulhadah tuh kalau malam, mulhadah kalau malam keliling di Hadramaut katanya, itu ya mulhadah keliling kata kalau malam. Mulhadah saya bukan salib, saya bukan keliling kalau malam. Ngapain dia? Ngisiin kolom itu mesin-mesin. Jadi orang kalau supaya subuh ke situ udah enak tinggal pakai air gitu. Kadang-kadang kita jengkel ya, mau ke musola mesin air panas kosong, mana mati lampu lagi. Tuh, makanya kalau perhati juga tuh air kosong kita penuhi, kita isi. Kamar-kamar mandi kita sikat-sikatin, kita bersih-bersih. Itu bagian ibadah juga. Kita mah ya ngaji orang bisa. Duduk sikir-sikir lama begitu males. Ya minimal lah gosok-gosok kamar mandi. Itu ibadah juga. Jangan kata, ya gosok kamar mandi mah hina. Kata siapa? Pak, gosok kamar mandi itu mulia. Ya, kamar mandi masjid, pesantren, mulia. Kita diceritain tuh sama guru kita yang belajar di Hadramaut ya. Dulu mah katanya kalau mau jadi tim khidmat bagian dapur, bagian kamar mandi, itu dipilih yang udah bisa ngaji. Yang udah bisa ngaji. Jadi orang berlomba-lomba pengen bersihin kamar mandi rumah guru, masjid, musola. Dipilih yang udah hatam ya, Fathul Qorib, yang udah hatam Minhajul Abidin, boleh. Makanya orang berlomba biar bisa ngaji. Kenapa? Pengen masuk dapur rumah guru, pengen kerja di masjid, di musola. Mulia itu. Kayak kita kemarin dapat pelajaran belajar tentang jadi amil mandiin, amil mandiin itu jangan hina, mulia. Cuma kalau bisa kita bisa gitu. Jangan ngarepin ambil doang. Kalau ngarepin ambil ya kalau ambilnya ada. Kalau ambilnya yang mati dia katanya suruh mandi dewe kan. Iya, suruh mandi dewe belum bisa. Jadi jangan ada, wah kerjaan ambil mah hina, kagak, mulia. Kenapa? Karena dia melayani. Ya, dia melayani umat Nabi Muhammad yang udah kagak berdaya. Yang rapi, belajar mandi itu yang rapi. Apa? Ini manusia nih Allah. Kita belajar mandiin ya. Di situ dia kemarin di Al-Fakhri di Habibina itu, masya Allah. Itu mayit jenazah ya, bener-bener kayak emas itulah, dimanjain, dibidik-bidikin dulu, ditekuk-tekukin dulu, pelan-pelan, nyiramnya juga pelan-pelan. Kenapa? Ini manusia mulia, orang Islam, umat Nabi Muhammad itu saya. Jangan main seblok aja orang. Ada yang nanya, Pak Ustadz boleh nggak Pak Habib kalau rumahnya pinggir kali kita curubin? Main curubin aja. Ada yang nanya begitu ya. Itu ya, orang jadi gampang berbuat amal soleh. Jadi itu yang bisa menjadi wasilah orang muda berbuat amal soleh, termasuk ibadah di sini dia. Iya, dan atau kau berbuat akan sesuatu yang memudahkan dengan dia segala amal yang soleh. Ya, gitu ya, insyaallah. Dan ulama apa? Dan segala amal soleh, ya, dan ulama sufiah dan ahludin, yakni orang beragama, para ulama sufiah dan ahludin, ya, para guru-guru agama. Kita berkhidmat kepada dia. Kalau zaman dulu gitu, datang ke rumah guru, assalamualaikum guru, salam, kenapa? Ini kali ada kuda belum dimandiin. Oh iya, kuda belum dimandiin, benar? Mandiin kuda, buat berangkat ngajar kudanya, ya, mandiin kuda dulu, buyang kuda, ngampakin kayu, nyariin kayu ke hutan. Kalau zaman dulu gitu ya, khidmatnya. Kalau zaman sekarang mah ya macam-macam dah ya. Datang ke rumah orang-orang soleh, ulama soleh. Itu termasuk amal ibadah juga ya. Bisa nyampein kita kepada Allah, Pak. Jadi nyampein kita Allah bukan cuma di masjid, kamar mandi bisa nyampein Allah. Makanya Imam Ghazali itu ketika selesai mengarang kitab Minhajul Ihya maksudnya, itu dia langsung berkhidmat di rumah gurunya di kamar mandi. Dia katakan al-barakah fil birkah, al-barakah fil birkah, keberkahan adanya di kamar mandi. Hanya di kamar mandi itu bersih-bersih, rumah majelis, rumah guru, rumah orang soleh ya.
kayak Habib Salim Jindan ceritanya kan. Habib Salim Jindan dulu, masya Allah ya. Habib Salim Jindan dulu dia hafalnya katanya kurang kuat, hafalnya kurang nempel gitu. Itu setelah nempel ya, setelah dia sering-sering bebersih di kamar mandinya guru tua Habib Salim ya, Habib Salim Aidrus yang di Palu sana ya. Iya, begitu dia rajin di kamar mandi bersih baru tuh hafalnya kuat. Nah, disinilah makanya beliau sampai mengatakan begitu ya, al barakah katsirah fil birkah, keberkahan banyak banget ada di kamar mandi di situ. Kenapa? Makin bersinar keilmuannya. Itu termasuk ya daripada berkhidmat kepada orang-orang soleh dan berkhidmat kepada segala guru kita. Nah, kepada guru kita berkhidmat dan berulang-ulang pada mengerjakan pekerjaan mereka itu. Enggak sekali, berulang-ulang pekerjaan ya, rutinitas apa kita misalnya ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu rutinitas begitu. Orang-orang dulu banyak yang begitu tim hikmatnya. Kayak kita baca tuh di dalam kitab Tajul A'ros ya, Habib Ali Bungur ya karangannya, Tajul A'ros Imam Abdullah Al-Aqtas ya. Itu dicatat di situ bagaimana dulu Habib Husain Warbatang ya dalam dakwanya ada tim hikmatnya namanya Ustaz Abdul Qadir. Ustaz Abdul Qadir bukan siapa, cuma dia yang nyiapin ya kitabnya, nyiapin sendalnya, kalau mau majelis disiapin sendalnya, disiapin kendaraannya. Gitu aja tim hikmat gitu. Saya sih repot lah ya. Sampai itu sekarang kuburannya di samping Habib Husain Warbatang tuh ya, ada itu. Habib Ali tulis itu, Habib Ali Bungur tulis ada bahasa begini. Habib Husain berkata, siapa yang ziarah kepadaku gak ziarah kepada Abdul Qadir, aku tolak ziarahnya. Masya Allah. Ini hikmat tapi udah merapat ya. Kalau bukan siapa itu Abdul Qadir orang Indonesia, Habib Husain kan orang luar Batang, tapi itu bisa mudah banget. Sampai juga ke Allah karena gara-gara tim hikmat gitu. Orang-orang soleh ya, masya Allah. Kemudian di sini dikatakan dan pada mengerjakan pekerjaan mereka itu dan mengusahakan pada menyampaikan kehendak mereka itu. Apa kehendaknya mereka itu ya? Sampai kita belum lama cerita nih, ada 1 tahun ya, 1 tahun ada cerita. Ada di majelis ini di Kreo di Betukangan, kita punya teman itu ada tim hikmat, ashabul hikmat, rajin banget. Kalau disuruh sama guru-guru sama Habib cepat banget, gerakannya cepat. Ya. Nah, suatu saat dia suruh nganter surat atau ngambil apa gitu. Begitu arah pulang, dia kebetul mobil truk, akhirnya meninggal itu. Itu masya Allah ya, masya Allah banyak yang melihat kejadian itu setelah dia meninggal dunia, banyak kemuliaan yang Allah tunjukin. Di antaranya teman itu ngimpi ketemu Habib Abdul Qadir di Jeddah, gurunya Ibu Hari. Kata Habib Abdul Qadir, di sini ada nih tim hikmat orang Indonesia yang baru meninggal dunia. Itu cakep. Kalau wali kutub udah bilang cakep, waduh. Padahal mengaji orang bisa cuma tim hikmat doang. Yo Allah, bisa sampai ya kepada Allah Subhanahu. Bisa kutub bisa dengar, bisa tahu tuh. Kutub yang pegang panji sorga, dia tahu tim hikmat yang meninggal dunia kemarin itu orang Indonesia, tahu. Jadi dilihat kita Pak. Kita misalnya berkhidmat kepada satu orang soleh, itu orang soleh kan punya hubungan di atasnya, guru-gurunya itu tahu, ya tahu. Itu bagian daripada amal yang ibadah. Ya, kita sebenarnya kita mau banggain apa sih dari kiamat, nggak ada yang dibanggain sebenarnya. Sembahyang kita ya, kalau mau dicek sembahyang kita sekarang, jangan kan dicek sama Allah kali, dicek sama guru aja banyak salah ya, bener kan? Iya, kita sembahyang kita kagak itu kan? Ya jangan kan dicek sama Allah sembahyang kita, dicek sama guru dah. Ya malu guru jangan baca Fatihah depan orang, malu saya kan begitu. Dicek Fatihah malu, dicek tasawuf akhir malu. Sekarang dicek puasa juga. Nah, pokoknya kalau ibadah kita nyadar dah banyak aibnya dah, banyak cacatnya dah. Tapi kalau yang ini nih punya hubungan sama guru, berkhidmat, itu bisa jadi kebanggaan juga ya. Bisa jadi kebanggaan ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita kelompok mereka ya, Pak, insyaallah. Itu. Kemudian di sini dikatakan selain kepada mereka itu dan memberi makan
makan dan pakaian ya, akan fuqara dan akan orang miskin, termasuk itu baksos ya. Kita bantu orang punya pakaian, kita kasih. Kan kita sunnah kalau beli pakaian baru, yang pakaian lama kita kasih orang itu yang tapi masih layak pakai, masih bisa dipakai. Yang udah bersobek, ini pakaian udah sobek orang pakai, yang itu dewek begitu. Jangan, yang masih layak dipakai kita kasih orang miskin makanannya. Apalagi musim pandemi begini Pak, Masya Allah, pahala yang besar ya, yang dapat menerobos hijab di hati kita itu adalah itu dia, memberi kepada orang fakir dan miskin. Dan berulang-ulang ziarah kepada orang yang sakit, termasuk ibadah tuh, mengunjungi ngebesuk orang sakit, kita datang. Ya Allah, di hari kiamat tuh nanti kita ditegur ya Allah ya. Di hari kiamat kata Allah, hei manusia, kenapa dulu waktu saya sakit kamu nggak pada nengokin saya sih? Kau bingung hari padang masa semua manusia. Lah Tuhan sakit. Wa kaifa dzalika wa anta rabbul alamin. Lah bagaimana Tuhan sakit? Tuhan kan Rabbul Alamin, enggak sakit dulu. Emang kamu enggak tahu si fulan teman kamu, sahabat kamu kan sakit. Kalau kamu datang besok kamu dapetin aku di situ. Begitu katanya. Berarti Allah dekat banget sama orang yang sakit. Kalau orang sehat kan lagi sama nikmat Allah. Kalau orang sakit lagi sama Allah, sama nikmatnya dibuang. Kalau orang lagi sehat, lagi bersama nikmat, ada penghalang antara dia sama Allah, ada nikmat tengah-tengah. Orang kalau lagi sehat itu dia bersama nikmat Allah, ada nikmat di tengah-tengah, ada jarak. Tapi kalau orang lagi sakit, dia lagi bersama Allah, nggak ada jarak, dekat banget. Makanya Pak, kita lagi sakit nih, ya apalagi sakitnya yang sekarang nih, sakit corona yang orang pada takut sama kita, ya nggak, dekat-dekat. Yang baru Ustaz Dudi, kita mau nanya Ustaz Dudi, orang mau ngomongin Ustaz Dudi takut dikit, jangan-jangan Ustaz kita corona kali ini. Ntar aja dah kalau udah ngaji gitu ya. Terus Ustaz Agus datang aja tuh sehat ini ya, bener ya? Iya, gak sakit-sakit begitu tuh, orang pada takut, orang pada menghindar dari kita. Ya Allah itu kesempatan. Kenapa? Allah lagi dekat sama kita. Udah ngomong aja sama Allah pelan-pelan, lagi di kamar tidur kita lagi insomnia. Ya Allah, saya ngaku dah banyak dosa ya Allah, maafin saya. Udah ngomong aja berdua, kalau kita ada sakit nih, orang pada menghindar, orang pada jauh. Ya Allah, itu bantuan Allah lagi deket banget. Udah, jangan ngedumel. Orang pada kagak datang, orang pada suwe-suwe banget ya gue ditinggalin. Ada Allah deket banget. Kita ngomong sama Allah, ngomong aja sama Allah. Makanya kita disunahkan kalau membesar orang sakit, jangan kita dong doain yang sakit jadi sehat. Yang sakit kita minta, minta yang sakit. Baik berdoa. Kenapa? Dia lagi dekat sama Allah. Kita di Malang tuh ada Kiai Alim Bukti ya. Di Malang waktu ziarah ke Malang itu Kiai setuk udah hampir 15 tahun berapa? Kamarnya aja, Masya Allah. Itu dekat banget sama Allah. Kenapa? Ridho. Kayaknya kelihatan mukanya muka kagak ada keluh kesahnya, nggak ada ngedumelnya tuh muka, ya Allah. Kayaknya seneng aja. Allah dia udah ridho banget tuh. Makanya kita kalau datang ke situ, dia minta doa sama kita juga minta doa sama dia. Itu doanya ya Allah, asik banget anjing. Gitu ya, orang soleh. Aku dari bahasa modal balik gitu. Jadi bapak gitu ya. Jadi kalau ada orang sakit atau kita yang sakit itu Pak, jangan gundah ya. Kita lagi dekat sama Allah, buru-buru dan tabur oleh Allah, ampuni saya. Ya Allah, kasihani saya ya Allah. Maafin kesalahan saya, maafin lalai-lalai saya. Cuma aja dua, lagi dekat banget sama Allah. Kalau ada orang yang sakit, kita yang sehat, sudah ngebesuk. Itu juga bagian ibadahnya. Orang kemana-mana nih, bayang udah, baca Quran udah, zikir udah, ada teman sakit, datang ke rumah teman, nengokin. Itu bagian daripada ibadah yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Bahkan katanya itu kalau kamu datang pada si fulan yang sakit, kamu dapetin aku ya Allah. Bukan dapetin surga, dapetin Allah yang punya surga. Dapetin Allah. Orang masuk surga aja belum tentu dapetin Allah ya. Ada orang masuk surga nggak dapetin Allah ya Allah. Kalau orang dapetin Allah tuh di surga ada tahapannya. Ada yang ketemunya setahun sekali, ketemunya setahun sama Allah, ketemunya setahun sekali. Tapi memang di masuk surga ketemu Allah setahun sekali. Lah kan yang paling nikmat di surga itu katanya ketemu Allah. Ada orang yang setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, sehari sekali, sehari 2 kali ketemu Allah begitu. Ada yang sejam sekali, ada yang jam saat sama Allah di surga gitu.
orang yang sakit kalau kita besuk, kita langsung ketemu Allah. Makanya kita kalau besuk orang sakit itu, jadi kita ngomong ya Allah. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, hadis yang sahih dijelaskan bahwa orang sakit itu dekat sama Allah. Ya Allah, saya dekat sama orang sakit, ya Allah, ampuni saya. Kita ngomong begitu, rahmat. Atau kita langsung doa dari orang yang sakit, dekat sama Allah. Makanya kalau orang-orang soleh itu kalau 40 hari sehat aja nggak ada sakit-sakit. Orang tua menangis ya. Iya, 40 hari nggak ada sakit-sakit sehat, nangis, takut dia. Kenapa? Takutnya jauh, sehat dulu. Begitu sakit, wah, gila. Jangan sakit ngomel-ngomel mulu ya. Ngomel mulu sakit. Jangan, ntar ngebatalin itu, ngebatalin takarrubnya sama Allah. Satu ya. Ada suatu saat kita ya bakal disembuhkan, disehatin oleh Allah. Ridho bil qada ya, ke situ maksudnya. Kemudian dan berulang-ulang berjalan mengantar orang mati ke kubur. Ini juga jarang, ini udah pada ini ya, udah pada malas ngantri ke kuburan. Biasanya kalau bisa latih udah pada bubar aja ya. Iya, udah di kuburan diserahin sama preman yang bersembahyang. Itu jatuhin jenazah ke kuburan asal banting aja. Orang gak paham ya. Iya, kadang-kadang kata kita begini, kata doain, kasihan tuh. Makanya pahala besar kita kalau bisa sempat-sempat habis nyolatin, ajak diri kita nganterin ke kuburan, maka pahala yang besar itu ya. Itu juga termasuk apa? Amal ibadah, tapi semuanya perlu dengan ketulusan ya, keikhlasan, nggak riya, nggak pamer kayak tadi. Dan menolong saudara orang yang kesusahan. Kalau ada orang Pak sedih-sedih, nangis-nangis, itu lagi butuh bantuan. Kalau kita ada bantu dah, ya bantu. Kalau nggak ada, ya kita janji ya, biar dia gila gitu ya. Jangan hari ini dah, besok ya saya bantuin itu. Nolong orang kesusahan termasuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang demikian itu dibilang akan dia daripada ibadah itu. Materi nongkat mau meninggal ke kuburan, besok orang sakit itu pakai di situ. Dan yang demikian itu dibilang akan dia daripada ibadah. Lagi menyukakan akan hati orang Islam, senang kan? Kalau orang kesusahan begitu, lagi ada yang meninggal, kita semangat banget datang ke rumah orang yang meninggal, ngelawat, terus kita sampai nyolatin, sampai ke kuburan kita tolongin. Gila nggak kita? Wah, senang banget tuh hari musibah. Bilang terima kasih Bapak yang ikut berpartisipasi ya terhadap dari mulai ya mandiin sampai bungkusin sampai nyolin sampai ke makam tuh. Girang tuh dia ucapan tuh kita yang ngelakuin begitu. Termasuk dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di sini ada hadis nih, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi man asbaha yaumal jum'ati siyaman wa ada maridon wa syahida janazatan wa sadaqa wa tasaddaqa bi sadaqatin faqad wajabat lahul jannah. Artinya barang siapa pada pagi hari Jumat puasa, hari Jumat puasa, jadi ini yang Kamis gitu ya, puasa Jumat, Kamis sama Jumat puasa. Kemudian dan ziarah ia akan orang yang sakit. Udahnya hari Jumat dia puasa, ngebesuk lagi orang sakit. Dan hadir ia akan jenazah, nyolatin jenazah, antri ke kuburannya, dan dia memberi ia akan sedekah. Itu 4 kerjaan tuh, ya. Dengan satu sedekah maka sungguhnya wajib baginya surga. Catat tuh di hari Jumat surga buat kita. Kenapa? Ngajarin 4 puasa, enggak? 1 puasa, 2 ngebesuk orang sakit, nganterin jenazah kuburan, yang keempat sedekah yang dia mampu. Maka kalau 4 itu dikerjain, maka sungguh wajib tercatat namanya orang yang masuk surga. Itu kerjaan-kerjaan yang nomor ketiga ya Bapak. Nomor ketiga kita nanti pekerjaan kita yang nomor keempat yang akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Selamat memasuki tahun baru Islam 1440 Hijriah. 43 Hijriah.
Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih takwa lagi, lebih soleh lagi, lebih bersih lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi. Siapa orang yang tahun ini lebih bagus dari tahun kemarin, mudah-mudahan orang itu beruntung. Amin. Jangan sampai kita sama aja ya. Kita harus ada perubahan. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan ibadah kita, Allah persempit urusan maksiat kita, Allah kasih peluang kita bisa taat, bisa takwa kepada Allah. Kita doain mudah-mudahan teman-teman kita yang masih sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disehatkan badannya, zahir batinnya, yang meninggal mudah-mudahan berhusnul khotimah ya. Anak-anak kita semua yang pada belajar mudah-mudahan kasih ilmu yang bermanfaat ya. Semua orang-orang Islam kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, urusan dunia dan akhiratnya. Allah mudahkan segala-galanya. Al-Fatihah. Ya Rabbana ta'arafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قص صحبه والحمد لله البدء والتقدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Assalamualaikum. Alhamdulillah.